Pemirsa, Masjid Agung Kubah Timah yang terletaknya berdampingan dengan gereja membuat kedua tempat ibadah ini menjadi lambang keberagaman dan toleransi antara umat beragama Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan di tempat lain, OSIS SMA Katolik Mandala mengajak siswa SMA NU Kalipuro, Banyuwangi untuk buka bersama di sekolah. Megahnya Masjid Agung Kubah Timah berdiri bersebelahan dengan gereja di Pangkal Pinang. Masjid Agung Kubah Timah berbentuk tudung saji berdiri megah di pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Letaknya yang berdampingan dengan gereja membuat kedua tempat ibadah ini menjadi lambang keberagaman dan toleransi antar umat beragama, sekaligus tempat wisata religi di kota Pangkal Pinang. Maka tidak heran, sejak diresmikan pada tahun 2023 lalu, masjid dengan 3 kubah ini selalu ramai dikunjungi wisata lokal maupun luar daerah. Untuk kubah pertama berfungsi sebagai tempat ibadah yang kapasitasnya menampung 1.200 jemaah, sementara kubah kedua dan ketiga adalah tempat wudhu dan toilet. Kenapa dibangun di sini dibangun di daerah sini karena berdekatan juga dengan gereja. Itu menandakan bahwa Pangkal Pinang ini kuat toleransinya antara umat beragama, baik Islam, Konghucu, dan Kristen dan lain-lainnya, itu sangat erat dengan toleransinya. Aktivitas mengaji anak-anak Muslim Papua, pembelajaran dibimbing oleh Babim Kaptipnas untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa anak-anak Papua Muslim di Kota Sorong. Warga Papua Muslim suku Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat belajar mengaji dengan bimbingan seorang Babim Kaptipmas, Aibda Khoirudin. Aktivitas mengaji itu pun sendiri digelar di rumah sederhana milik Ketua RT setempat. Pada bulan puasa ini, program belajar mengaji bagi anak-anak Papua Muslim ini tetap berjalan untuk memberikan semangat kepada mereka. Meski tempat belajar yang sederhana, antusias anak-anak Papua Muslim ini cukup tinggi untuk belajar mengaji bersama-sama. Dengan adanya program belajar mengaji, anak-anak Papua Muslim tersebut cukup terbantukan. Yang cucu saya punya anak yang ada di dalam sini yang ikut berkembang. Ilmu membaca Al-Quran. Apa yang Bapak sedangkan mengharapkan itu kepada anak-anak yang ada pada belajar ini, Pak Coy sendiri yang datang memberikan pengajaran ini sehingga mereka sudah bisa membaca, sudah bisa kenal huruf Arabnya, ya mereka sudah bisa membaca doa, baca doa makan, doa pulang, mereka sudah mulai belajar. Beralih ke tempat lain, kue nastar buatan para narapidana Lapas Lelas 2B, Pati, Jawa Tengah, kebanjiran pesanan pada Ramadan tahun ini. Untuk memenuhi pesanan, pihak lapas membina belasan warga binaan untuk memproduksi kue lebaran. Setidaknya 15 warga binaan memproduksi kue lebaran di ruang kegiatan Tata Boga Lapas Pati. Mereka membuat nastar dan pastel dengan berbagai tugas, mulai dari membuat adonan, memasukkan isian, hingga memasak dan mengemas. Kasih Binadik dan Giatja Lapas Kelas 2B Pati, Eko Budiartanto, mengatakan program ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi para napi. Mereka telah mendapat pelatihan dan sertifikat keterampilan tata boga. Kegiatan yang sudah berlangsung 3 tahun ini diharapkan bermanfaat bagi para napi setelah bebas dan kembali ke masyarakat. Pada saat ini akan mendekati Hari Raya Idul Fitri, maka pesanan di luar kami tampung dan kami berikan pelatihan dari Pak Kalapas melakukan koordinasi pelatihan dengan PLK dan SMK Pati melakukan kegiatan tersebut. Tahun 2024 ini membawa tren baru dalam dunia fashion muslim dengan mengkombinasikan gaya modern, kenyamanan, dan keanggunan yang disimbolkan dengan paduan kain Nusantara. Di salah satu gerai koleksi busana muslim di kawasan Sriwijaya, Semarang, para kaum hawa mulai terlihat berburu busana muslim kekinian yang dipadukan dengan kain Nusantara seperti troso, lurik, batik, dan brokat. Di bulan Ramadan ini, pengelola gerai mengaku mulai kebanjiran konsumen yang berburu busana muslim, khususnya yang sedang tren saat ini, yaitu perpaduan warna lembut dan kalem. Peningkatan omset sendiri hampir 100% dibanding hari-hari biasanya. Kalau untuk tahun ini di 2024 untuk
baju lebaran itu banyak sekali dicarinya, itu modelnya sekarang lebih simpel-simpel. Jadi kalau di Inapiono ini kita memberikan suatu pilihan itu lebih ke cuttingnya, jadi untuk garis-garis bajunya, kemudian untuk ornamennya juga sesimpel mungkin kita bisa pakai veston atau kemudian kita pakai aplikasi kayak troso, lurik dan sebagainya, itu biasanya kita pakai seperti kayak gitu, atau ornamen payet-payet yang kita tambahkan yang sedikit-sedikit. Berpindah ke tempat lain, program Junjung Tinggi Toleransi Umat Beragama dari OSIS SMA Katolik Mandala, Banyuwangi, Jawa Timur patut diacungi jempol. OSIS SMA Katolik Mandala mengajak siswa SMA NU Kalipuro Banyuwangi untuk buka bersama di sekolah. Menurut salah satu siswa SMA NU Kalipuro, Mutiara Gandhi mengaku kagum pada siswa SMAK Mandala yang menghormati siswa SMA NU dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.